Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita belajar tentang petunjuk dari lalu lintas yang berbentuk gambar ada ranjang atau kasur. Dan kalau kita menemukan petunjuk ini di jalan, berarti kita sedang diberitahu di dekat tanda tersebut ada yang namanya penginapan atau hotel. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa hotel atau penginapan adalah tempat untuk kita menginap, tapi tidak bersifat tetap. Walaupun memang secara khusus ada 1-2 orang yang menyewa hotel dalam jangka waktu yang lama. Tapi secara umum, hotel atau penginapan adalah difungsikan untuk orang-orang menginap secara sementara. Karena kalau tetap berarti di rumah atau mungkin sekarang apartemen. Nah, kebenaran ini mengingatkan kita tentang hidup kita juga yang ada di dunia ini dibandingkan dengan yang kekekalan atau hal yang bersifat kekal. Kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Rasul Paulus menyadari bahwa kalau bicara soal hidup di dunia ini, itu harus menghadapi berbagai macam problem, masalah, bahkan juga menghadapi yang namanya kesementaraan atau kefanaan. Maka Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus dan juga kita semua supaya kita tidak mengharapkan atau betul-betul membuat dunia kita itu sebagai tempat tinggal satu-satunya atau bahkan tempat tinggal tetap. Seperti hanya dengan hotel dan penginapan merupakan tempat tinggal sementara. Demikian juga dengan kita sebagai orang-orang percaya. Dunia yang sekarang kita tempati ini juga bersifat sementara. Makanya Rasul Paulus juga mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kita sebagai orang percaya harus mengerti bahwa dunia ini itu seperti hotel atau penginapan, di mana kita tinggal bersifat sementara. Ada tempat yang sudah Tuhan sediakan dan bersifat tetap, kekal selama-lamanya. Itulah surga. Rasul Paulus menggambarkan kesementaraan dengan kemah dan kekekalan itu dengan tempat tinggal atau tempat yang tetap. Maka marilah Bapak Ibu, di tengah-tengah kita sedang menginap di hotel atau penginapan dunia ini, kita harus tetap memiliki pengharapan kepada hal yang sifatnya kekal. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Melalui kesempatan ini kita diingatkan bahwa kita perlu memiliki pengharapan. Hidup dalam pengharapan. Di mana kita tidak mengharapkan hal-hal yang sifatnya sementara, tapi hal-hal yang sifatnya tetap dan kekal. Itu adalah surga. Nah, ini harus menjadi fokus kita yang utama, Bapak Ibu. Karena harus diakui kalau kita bicara soal dunia, itu tidak lepas dari penderitaan. Sehingga Paulus pun juga berkata dalam ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini
mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus melihat bahwa kekekalan itu merupakan hal yang luar biasa. Sehingga meskipun di dunia ini harus menderita, Paulus bilang itu ringan. Kenapa? Karena hanya sementara dibandingkan kekekalan. Maka dari itu, biarlah hari ini kita diingatkan supaya kita tetap menjaga keseimbangan. Kita boleh kerja, cari duit, berkarir, tapi jangan sampai kita mengabaikan justru yang utama dalam hidup, yaitu apa? Kehidupan yang sifatnya kekal. Tuhan memberkati.